Langsung aja ya Kak David ya, langsung kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang upgrade our faith. Atau kita memperbarui iman kita. Ya, kenapa kok kita perlu belajar? Kenapa kok kita perlu memperbarui iman kita? Apa sih pentingnya iman itu sehingga kita harus memiliki iman yang di-upgrade? Ibarat sebuah handphone ya, handphone itu harus mengalami pembaruan. Kenapa kok kita harus mengalami upgrade di dalam iman kita? Kita buka sama-sama terlebih dahulu ya di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, saya akan mengawalinya dengan ayat ini di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukan beberapa hal saja, tetapi segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat dasar dari kehidupan kita kuat, teman-teman semua, maka kita bisa melihat hal-hal besar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Maksudnya gimana? Ada rancangan Tuhan yang digenapi di dalam kehidupan kita. Ada doa yang dijawab. Ada struggle yang dimenangkan oleh Tuhan. Ya, dasarnya apa? Dasarnya ya tadi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu adalah dasarnya. Kita harus tahu terlebih dahulu ya. Dan pagi hari ini saat kita mungkin merasa stuck. Atau saat kita mungkin merasa seakan-akan gak ada jawaban doa, seakan-akan kita mungkin sedang mengalami kondisi yang benar-benar berat di dalam pergumulan kita, stuck di dalam setiap pengharapan-pengharapan yang kita miliki. Mari kita cross check terlebih dahulu, kita renungkan, kita coba kita ambil waktu kita merenungkannya. Apakah memang benar-benar ini adalah waktu di mana kita harus belajar untuk menunggu, seperti yang disampaikan oleh Pastor Yusuf kemarin ya. Ingat ya, menunggu, wait. Ya, apakah ini memang momen di mana kita harus menunggu? Atau jangan-jangan nih ya, kita ini sedang salah meletakkan dasar dari pengharapan kita. Nah ini yang penting, kadang-kala kita merasa bahwa doa kita nggak dijawab. Ternyata kita tahu bahwa dasar dari pengharapan kita itu salah, kita tidak mendasarinya dengan iman. Tapi kita mendasarinya dengan segala sesuatu di luar iman. Kita mungkin mendasarinya dengan apa? Dengan kita melihat orang atau dengan kita melihat kondisi keadaan kita saat ini. Ya, mari kita cross check lebih dahulu. Sudahkah benar kita meletakkan dasar dari setiap pengharapan kita? Kita buka lagi ya di Matius 17 ayat ke-20. Matius 17 ayat ke-20. Dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi sharing firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul apa? Biji sesawi. Ya, saya paling suka berbicara tentang iman ya, bukan ngomongin koiman ya, tapi saya paling suka berbicara dengan iman. Kenapa? Karena iman itu ada di dalam keseharian kita seharusnya. Saat kita bangun pagi pun kita ini sudah mengawalinya dengan iman. Di mana kita percaya bahwa hari ini kita akan beroleh sesuatu yang baik. Kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Amin. Ya, judul sharing firman Tuhan adalah biji sesawi. Saat saya merenungkan ayat ini di Matius 11 ayat ke-20 ini. Apa sih yang ada di pikiran kita semua ya saat kita mendengar tentang biji sesawi? Atau sudah pernahkah kita melihat seperti apa biji sesawi itu? Saya nggak ngerti kalau teman-teman semua di sini ya, tapi saya dulu sempat bingung ya antara biji sesawi itu saya kira tuh sayur sawi. Beneran loh. Ternyata hanya ada tambahan se aja tuh bisa jadi berbeda ya. Jadi saya kira tuh biji sesawi itu tuh sayur sawi. Ternyata enggak, tapi saya percaya nih teman-teman di sini semua cerdas-cerdas dan benar-benar ya. Ya. Kita percaya bahwa biji sesawi itu adalah termasuk di dalam kategori rempah-rempah. Kita akan lihat sama-sama ya gambar yang pertama ya tentang biji sesawi. Jadi bukan sayur sawi ya.
Nah, biji ini ukurannya itu sangat kecil, sekitar 1 sampai 2 mm diameternya. Nanti ya ini seperti ini. Itu kalau dari itu ya kelihatan 20 mm segini ya, ukuran 20 mm itu dilihat dari kiri sampai kanan ada itu. Nah, itu biji sesawi yang ada di tengah-tengahnya tuh. Jadi kecil sekali, sekitar 1 sampai 2 mm. Dan kalau kita bingung lagi ya, misalnya masih ada yang mungkin seperti saya, beneran biji sesawi itu bukan sayur sawi ya. Ya kita bisa lihat sama-sama kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu dia mustard seed. Dan kita lihat kalau kita misalnya ke kafe, kita beli kentang goreng, ya kita punya, kadang diberikan apa, saus mustar ya. Saus mustard itu yang warna kuning gitu kan, kita colek kentang gorengnya dengan itu. Nah itu adalah produk dari biji sesawi itu yang diolah. Nah maksudnya gimana? Jadi saat Yesus menggunakan kata biji sesawi di dalam firman-Nya, saya ingin mengatakan bahwa walau mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi itu berharga di mata Allah karena Tuhan memperhatikannya. Yang kecil itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat hasilnya ketika biji sesawi itu ditanam, bisa lihat gambar kedua Marcel? Hasilnya pohon mustard tree, pohon sesawi. Dan kita lihat bahwa pohon ini banyak sekali manfaatnya, di mana burung-burung bisa bersarang di situ, bisa menjadi tempat kita berteduh, ya. Jadi saat Yesus menggunakan kata biji sesawi, yang dilihat itu bukan ukurannya, melainkan walaupun itu mungkin di mata manusia terlihat kecil, tetapi itu berharga dan sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Saya mengatakan little faith moves the mountains. Iman yang kecil bisa memindahkan gunung dari sana ke sana. Maksudnya gimana? Tuhan tidak pernah mempermasalahkan besar kecil ukuran dari iman kita. Walaupun kecil itu berarti bagi Tuhan, karena bukan kita yang memindahkan gunungnya, tetapi Tuhan yang memindahkan gunungnya. Kita punya iman, kita percaya bahwa I can move the mountain. Saya bisa memindahkan gunung ini. Amin. Jadi saya ingin mengatakan pada siang hari ini, poin yang pertama adalah faith is not a matter of size, but it's a matter of trust. Iman itu bukan berbicara tentang ukuran, tetapi iman itu berbicara tentang rasa percaya kita. Ya, kita lihat ya di Markus 9 ayat ke-21 sampai dengan yang ke-24. Markus 9 ya ayat 21 sampai dengan 24 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jadi ada seorang ayah yang anaknya itu mengalami kerasukan. Jawabnya, sejak masa kecilnya dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Luar biasa ya. Kalau saya menghayangkan jadi seorang ayah ini ya, saya merasa bahwa anak saya sakit, anak saya itu sudah rasanya kayak ya memang itu pasti satu hal yang berat ya. Kemudian ayah ini bertemu dengan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Dan dia masih mengatakan bahwa Tuhan, jika engkau dapat. Jika engkau dapat. Maksudnya gimana? Seringkali kita diperhadapkan dengan rasa ataupun pemikiran yang seperti ini. Aku percaya Tuhan, tapi aku punya keraguan. Tuhan, iya jika engkau dapat. Saya mengatakan ya pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya, iman bukan berarti tidak ada keraguan. Tetapi iman mengatasi segala keraguan. Kita pegang sama-sama ya. Saat ayah ini mengalami permasalahan seperti pergumulan seperti ini, bahkan dia pun menanyakan ini terhadap Tuhan, jika engkau dapat. Tapi kita akan belajar sama-sama apa yang menjadi respon dari seorang ayah ini.
ayah ini memutuskan untuk bilang apa? Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, sudahkah kita di dalam setiap pergumulan kita mengambil sikap seperti ini? Kita belum melihat mungkin ada jawaban dari Tuhan. Terus kemudian kita ada keraguan, Tuhan, jika Engkau dapat Tuhan. Tapi kita coba mengubahkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Justru oleh karena kita beriman membuat kita bisa berdiri tegak di atas keraguan-keraguan yang kita miliki, yang kita alami saat ini. Ya kan, maukah kita berkata seperti sang ayah ini bahwa aku percaya terhadap apa yang sedang menjadi pergumulan kita, bahwa Tuhanlah jalan keluar dari setiap apa yang kita pergumulkan dan kita doakan. Karena di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan membukakan jalan terhadap mujizatnya. Hanya dengan kita bilang apa? Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Saya suka dengan apa yang disampaikan Pastor Yusuf kemarin ya. Etok-etok. Orang Kristen itu adalah orang Kristen yang etok-etok. Etok-etok wis sembuh. Etok-etok wis. Ya memang harus seperti itu. Itu yang namanya apa? Kepercayaan kita. Kaki kita sakit mungkin. Kita bilang bahwa Tuhan aku percaya aku akan sembuhkan. Oke, ini kaki saya sudah bisa jalan-jalan. Meskipun rasanya masih sakit. Tapi kita percaya someday itu pasti akan sembuh. Ya, amin. Percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Dan saya percaya saya akan menjadi orang-orang yang dimenangkan. Ya udah, keluar aja sebagai orang pemenang. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita sama Tuhan. Amin. Buka lagi ya sama-sama ya. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ini menarik ini. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Faith is not a matter of size, but is a matter of trust. Bukan tentang ukuran, tapi tentang rasa percaya kita. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal ini, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, Tuhan Yesus sendiri kagum dan takjub terhadap iman dari seorang perwira ini. Ya. Banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gegak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow. Seorang pelayan dari seorang perwira ini disembuhkan oleh Tuhan. Jadi yang sakit bukan perwiranya, yang sakit pelayan dari seorang perwira ini. Disembuhkan oleh Tuhan karena sang perwira ini percaya pada Tuhan secara penuh. Dia meletakkan kepercayaannya pada Tuhan secara penuh. Kita akan bahas lagi lebih lanjut nanti ya. Dia mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dan di dalam pengertian dari sang perwira ini, dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan Tuhan Yesus mampu. Dan saya ingin mengatakan pada siang hari ini, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia mampu dan dia sanggup. Ayo kita sama-sama ambil keputusan ini. Ayo kita percaya aja lah sama Tuhan bahwa dia mampu dan dia sanggup. Yesus berkata ya, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang disampaikan Tuhan ini sangat-sangat powerful teman-teman semua. Sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Oleh karena iman kita bisa melihat adanya kesembuhan. Bukan dia sembuh dulu baru dia percaya. Kebalikannya ini. Saya mengonfirmasi apa yang disampaikan Pastor Yusuf minggu lalu. Oleh karena iman kita percaya bahwa kita disembuhkan.
Dan kesembuhan itu datang setelah kita percaya bahwa kita sembuh. Bukan kita sembuh dulu baru kita punya iman terhadap Tuhan. Kalau kita masih jadi orang-orang yang seperti ini, pagi hari ini, siang hari ini, ayo kita sama-sama cross-check diri kita minta ampun. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Saya mengatakan pada siang hari ini, faith decides what we will see. Iman itu menentukan apa yang akan kita lihat. Iman datang bukan karena kita melihat masalah, tapi karena kita melihat Tuhan. Amin. Iman datang bukan karena kita melihat masalah, tapi karena kita melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan bekerja. Oleh sebab itu kita beriman. Kenapa? Karena masalah bisa mengecilkan iman kita. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan, akan membuat masalah itu jadi terlihat kecil dan tidak ada apa-apanya. Masalah bisa membuat kita kecil iman. Tetapi saat kita melihat Tuhan, wow, masalah itu jadi terlihat kecil dan tidak ada apa-apanya. Amin. Faith is not a matter of size, but it's a matter of trust. Poin yang kedua, growing faith is a planted faith. Iman yang bertumbuh adalah iman yang ditanam. Seperti halnya tadi biji sesawi bisa jadi pohon yang besar saat dia ditanam. Markus 4 ayat ke-31 sampai dengan ke-32. Growing faith is planted faith. Iman yang bertumbuh adalah iman yang ditanam. Markus 4 ayat 31 sampai dengan ke-32. Dikatakan demikian. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Singkatnya seperti ini, oleh karena kita beriman kita bisa memberkati orang. Oleh karena kita beriman kita bisa membawa dampak yang baik dan benar buat orang-orang di sekitar kita. Orang bisa melihat kita adalah anak-anak Kristus saat kita beriman. Saat kita percaya, oke, ini memang gak masuk akal Tuhan. Tapi saya percaya di struggle ini saya pasti akan menjadi orang yang menang. Dan saat orang melihat kita dalam tanda kutip, gak tahu kata apa yang kayak gila gitu, kayak gila terhadap ini. Tapi kita percaya bahwa di situ orang bisa melihat adanya Kristus. Kenapa? Karena kita beriman. Amin. Kekuatan biji sesawi yang kecil itu bukan terletak pada bijinya. Tetapi di mana kita meletakkannya. Iman kita ini harus kita letakkan di mana sih? Gembala kita. Iman kita harus kita letakkan sama kecil leader kita. Iman kita harus kita letakkan pengerja gereja. Nah, they still human. Mereka masih tetap manusia. Dan kita tahu semua manusia pasti ada kesempatan, bukan ada kesempatan, semua manusia pasti bisa mengecewakan. Hanya Tuhan manusia sempurna dan dia tidak pernah mengecewakan namun dia dikecewakan. Ya. Oleh sebab itu kita harus meletakkan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kau percaya secara penuh kepada dia. Siang hari ini saya mengatakan bahwa iman yang bertumbuh adalah iman yang ditanam. Maksudnya bagaimana? Percaya saja itu enggak cukup teman-teman semua, tetapi kita juga harus mau menanamkan rasa percaya kita kepada otoritasnya Tuhan. Seorang perwira ini tahu yang namanya otoritas. Seorang perwira ini kenal siapa Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan adalah orang berkuasa. Kalau orang berkuasa sudah ngomong A, terjadilah A. Dia tahu yang namanya otoritas. Ya, perbedaan sang ayah dan sang perwira ini apa sih? Ada perbedaan ya. Dari sang ayah dan sang perwira ini yang tadi kita bahas di poin yang pertama. Sang ayah mungkin tidak tahu. Ataupun dia ada keraguan terhadap kesembuhan anaknya. Tetapi sang perwira ini tahu dan mengerti betul apa yang namanya otoritas bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa. Perbedaannya di sini. Tetapi ada persamaan daripada dua kejadian ini. Yaitu apa? Mereka memutuskan untuk sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sang ayah ini menjadi orang yang percaya. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan sang perwira ini bilang, jika engkau
berkatakan ini, aku seorang atasan dan bawahku ada bawahan dan aku berkata A, dia akan A. Masih kepercayaan dia terhadap Tuhan begitu besar saat Tuhan berkata bahwa sembuh. Dan itu yang terjadi, persamaannya apa? Sama-sama percaya kepada Tuhan. Kalau kita ya berbicara tentang sekolahan, kita berbicara tentang sekolahan ini, banyak yang sekolah di sini. Ada banyak sekolah ya, sekolah A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z ya. Akreditasinya macam-macam dan kita tahu bahwa semua sekolahan itu kita tahu bahwa semua sekolahan itu adalah sekolahan yang baik. Semua sekolahan itu adalah sekolahan yang top gitu kan. Tapi coba kita berpikir, kenapa kok kita pilih mau sekolah di satu sekolah ini misalnya, sekolah C. Saya memutuskan untuk sekolah di C, Benita memutuskan untuk sekolah di B. Kenapa kita mau untuk memutuskan untuk sekolah di satu sekolahan ini? Masih gimana? Kenapa kok kita mau tertanam di dalam sekolahan ini? Ya kita mau berada di sekolahan ini. Karena kita percaya bahwa melalui sekolahan itu, disitulah tempat di mana kita bisa bertumbuh. Kenapa? Sebab kita di sana kita mau belajar. Ya di sekolah kita belajar, ada tugas dari guru kita kerjakan, ulangan kita kerjakan, ya. Kita mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita percaya sama Tuhan, ya kita tertanamlah kepada otoritasnya. Percayalah secara penuh. Masuk ke dalam Kristus, tinggal dan bernaung di dalam Dia. Nah, siang hari ini saya ingin mengatakan ya, kadang-kala kita mikir ya, bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita masih ngerjain yang Tuhan kerjain. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita masih ngerjain apa yang seharusnya Tuhan kerjain. Tugas kita apa? Ya jalani apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang memberikan kesembuhan itu Tuhan. Yang memberikan kemenangan itu Tuhan. Ya. Kalau kita mau melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tertanamlah penuh kepada otoritasnya Tuhan. Yohanes 12 ayat ke-24. Yohanes 12 ayat ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Kalau kita berbicara tadi tentang biji, kekuatannya bukan pada bijinya, tapi di mana kita meletakkannya. Saat kita mau tertanam kepada otoritasnya Tuhan, enggak usah ngerjain apa yang seharusnya Tuhan kerjain ya. Kerjain apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi bagian kita. Saya suka masih ingat ada quote yang luar biasa ya. Saat kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan kok. Luar biasa ya. Saat kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Seringkali kita gak mau angkat tangan. Kenapa? Karena kita selalu mungkin merasa kita bisa, kita mampu. Oh, aku ini adalah orang hebat. Aku adalah orang luar biasa. Enggak. Saat kita diperhadapkan terhadap sebuah masalah, sama aja. Kita akan stuck. Kita akan mengalami yang rasanya yang namanya sendirian. Oleh sebab itu apa? Ya kita perlu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Poin yang terakhir ya. Growing faith is a tested faith. Poin yang pertama dari faith is not a matter of size, it's a matter of trust. Poin yang kedua tadi, growing faith is planted faith. Dan poin yang ketiga adalah growing faith is a tested faith. Atau iman yang bertumbuh, iman yang di-upgrade adalah iman yang diuji. Kalau engkau mau mengalami upgrade ya siap-siap mengalami yang namanya ujian. Kalau berbicara tentang ujian iman ya, saya masih profound ya, masih dapat pewahyuan yang luar biasa dari Abraham di Kejadian 22 ya. Perikop yang berjudul bahwa kepercayaan Abraham diuji, ada sebuah contoh ketaatan yang luar biasa dari seorang Abraham ini kepada Allah. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai yang kedua. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Growing faith is a tested faith. Iman yang bertumbuh, iman yang di-upgrade adalah iman yang diuji. Apa yang dialami Abraham ini adalah ujian iman. Kenapa? Karena saya percaya Abraham ini begitu mengasihi Ishak. Anak yang sudah dijanjikan Allah dan anak yang lahir pada masa tuanya. Istilahnya anak satu-satunya yang paling diingini dan sudah dijanjikan sama Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Abraham di sini? Dia mau untuk memberikan apa yang Tuhan minta. Nah, bagaimana cara Tuhan tahu bahwa kita akan tetap percaya dan setia kepada Dia ketika Dia memberi banyak kepada kita? Bagaimana caranya Tuhan tahu bahwa kita akan tetap setia kepada Dia saat Tuhan Yesus memberikan yang banyak kepada kita? Yaitu saat kita mau menyerahkan kembali satu aja pemberian Tuhan kepada kita. Sebagai bukti bahwa Tuhan, aku percaya sepenuhnya kepadamu. Saya ulangi lagi ya, bagaimana caranya Tuhan tahu bahwa kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan saat Tuhan memberikan kita yang banyak. Yaitu dengan salah satunya dengan ketika Tuhan minta satu aja pemberian yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, kemudian kita harus kasih itu kepada Tuhan. Itu sebagai bukti apa? Kita percaya bahwa Tuhan yang punya segalanya. Berat loh melakukan ini, berat. Enggak mudah ya. Jadi siang hari ini saya bukan mau menakut-nakuti anak-anak muda sekalian, tapi saya percaya bahwa justru kita yang masih muda-muda ini harus menjadi orang-orang yang militan. Saat kita mendapatkan satu, kemudian Tuhan menggerakkan kita untuk, saya dapat ini sesuatu, dapat satu misalnya, sederhana aja misalnya ya, menang lomba gitu kan. Misal nih, kita dapat grand prize, kita dapat hadiah misalnya, nominalnya mungkin enggak seberapa gitu kan, tapi kemudian ada dorongan tersendiri kayak ada kerinduan. Tiba-tiba kok aku pengen mempersembahkan ini kepada gereja ya, kepada Tuhan ya. Nah, disinilah kita menjadi orang-orang yang diuji. Ini sederhana loh. Kita mungkin gak menyadari ya, tapi sometimes ini kejadian dalam setiap kehidupan kita. Ya, saat kita memberikan satu pemberian Tuhan, kita mengembalikan itu kepada Tuhan. Wow. Kejadian 22 ayat ke-14. Growing faith is a tested faith. Iman yang di-upgrade adalah iman yang diuji. Dan kalau kita lolos ujian ya, wah. Gak cuman satu atau dua yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan mengasihi semuanya berkali-kali lipat. Kejadian 22 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Abraham gak tahu kalau di situ ada lembu. Dan saya percaya mungkin tidak ada lembu di situ. Yang ada adalah apa? Dia dan anaknya. Anaknya mungkin sudah mau dipersembahkan ya. Sudah ambil sudah di atas altar dipersembahkan, mau dipersembahkan. Tapi ternyata itu menyukakan hati Tuhan. Tuhan menyediakan lembu. Dan akhirnya apa? Lembu itu yang dijadikan persembahan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Abraham diberikan berkat yang berkelimpahan. Kejadian 22 ayat ke-16 sampai ke-17. Dikatakan demikian. Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Allah sendiri yang berbicara. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow. Kalau kita ingin mengalami seperti Abraham ini ya, kita mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa, kita mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Sudahkah kita luar biasa juga kita melakukan pemberian kita? Sederhana aja ya. Kita kerasa kembali. Oleh karena Tuhan kita besar dan berkuasa, maka iman sebutir pun dahsyat. Ya, tak
Tak perlu besar ya, sebutir pun cukup dahsyat. Milikilah iman yang sebesar biji sesawi. Saat kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi ya teman-teman semua. Itu sudah membuat Tuhan terpukau terhadap rasa percaya kita kepada Tuhan. Kalau kau ingin menyenangkan Tuhan ya, milikilah iman sebesar biji sesawi. Tuhan akan dibuat melting oleh kepercayaan kita. Ya, saya percaya Tuhan, tolonglah saya yang kurang percaya ini. Saya percaya terhadap otoritasmu Tuhan. Saat Engkau berkata bahwa aku bisa mendapatkan pekerjaan ini, aku pasti bisa. Dan saat mungkin aku tidak mendapatkan pekerjaan ini, saya percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih baik. Tetap berjuang, jangan menyerah. Saat kita mau menyerah, kita angkat tangan kita biar Tuhan turun tangan. Saat kita mau menyerah, kita angkat telepon kita kontak CC leader kita. Kita call mereka, Cik, aku pengen cerita, kok aku ngalami masalah seperti ini ya. Percayalah bahwa tempat di mana kamu berada itu adalah tempat yang terbaik. Di mana kita bisa mengalami pertumbuhan. Amin. Amin.